Hai semuanya, nama gue Novita Kim. Dan di video kali ini gue mau mereview salah satu skincare yang udah gue pakai selama 2 minggu ini, yaitu adalah Scarlett Whitening. Di video sebelumnya gue udah pernah bahas review produk dari body care dari Scarlett Whitening, dan gue masih pakai produk-produk itu sampai sekarang karena memang gue suka dan puas sama produk-produknya. Tapi kali ini gue cobain yang namanya face serumnya Scarlett Whitening. Ada dua yang gue cobain, yaitu adalah Brightly Ever After Serum sama Acne Serumnya. Brightly Ever After Serum sama Acne Serum dari Scarlett Whitening ini sama-sama isinya 15 ml dan harganya itu sama-sama 75.000 satunya. Nah, kalau Brightly Ever After Serum ini itu bisa dipakai untuk semua jenis kulit, sedangkan kalau misalnya Acne Serumnya bisa cocok ke kulit yang jenisnya acne prone. Sebelum memulai video ini, gue mau memberikan disclaimer kalau misalnya review ini bersifat subjektif, hasil dari pemakaian gue pribadi. Ini hanya untuk reference aja, karena kulit setiap orang tuh pasti beda-beda, reaksinya juga pasti beda-beda, cocoknya juga pasti skincare yang berbeda-beda. So please note that in mind. Seperti body care-nya Scarlett Whitening sebelumnya, skincare dari Scarlett Whitening ini juga udah terdaftar BPOM, jadi udah keamanannya terjamin dan udah gak perlu takut lagi untuk cobain. Anyway, karena gue mau hasil dari reviewnya ini maksimal, gue itu cuma pakai serum dari Scarlett Whitening aja. Gue nggak pakai serum-serum dari produk lain. Produk lain yang gue gunain itu paling cuma toner, moisturizer, sama sunscreen. Tapi untuk serum gue bener-bener cuma pakai dari Scarlett Whitening aja, supaya hasil reviewnya ini bener-bener pure serumnya aja. Oke, pertama-tama kita akan bahas dari bungkusnya. Pas produk ini datang, produk itu dibungkus sama kardus kayak gini. Terus ada kayak plastik penahan supaya produknya itu tetap stay in place dan gak pecah maupun gak retak gitu dan gak tumpah kemana-mana. Jadi ini udah aman banget pas datang. Botolnya ini bahannya kaca yang lumayan kokoh dan tebel. Terus bahannya itu kan tebel tapi dia tuh masih kelihatan produknya di dalamnya karena warnanya bening dan mini gitu. Jadi lumayan travel friendly karena ukurannya emang cuma 15 ml aja. Dilihat dari packagingnya langsung, kalau misalnya Acne Serum ini udah obviously warnanya ungu, sedangkan yang warnanya pink ini Brightly Ever After Serum. Jadi kalau misalnya kalian punya dua-duanya, nggak akan susah untuk ngebedain mau pakai serum yang mana. Pas produknya ini dibuka, kalian bisa lihat kalau misalnya ini ada kayak karet pelindung gitu, sehingga kalau misalnya produknya itu dibawa kemana-mana atau kayak taruhnya posisinya berantakan, dia tuh nggak akan tumpah kemana-mana karena memang karetnya itu aman banget, bikin produknya tetap stay in place di dalam botolnya gitu. Oh ya, gue hampir lupa jelasin kalau misalnya di dalam kardus dan dalam botolnya ini udah ada tulisan active ingredients yang terkandung di dalam serumnya. Terus juga ada cara penyimpanan dan juga umur penyimpanannya. Jadi udah jelas banget informasi yang ada di botol dan di kardusnya. Oke, pertama-tama gue mau bahas tekstur dari Brightly Ever After Serum yang warna pink ini. Tekstur dari Brightly Ever After Serum ini agak kental dibandingin sama Acne Serumnya Scarlett Whitening. Tapi walaupun dia agak kental, dia tetap cepet banget nyerapnya di kulit, gak lengket sama sekali, dan juga masih berasa cair yang ringan banget. Jadi produknya itu bener-bener cepet banget netesnya tuh. Karena walaupun dia agak lebih kental, dia tetap cair. Brightly Ever After Serum ini juga gak mengandung fragrance, jadi baunya memang sedikit agak acid. Tapi untuk gue pribadi, gue sama sekali gak terganggu sama baunya, karena baunya itu pasti keluarin aja dari botol, diusap ke muka, tapi setelah itu gak ada aroma apa-apa lagi. Jadi baunya sama sekali gak mengganggu dan tipis aja gitu. Bahkan menurut gue lebih prefer dengan bau yang seperti ini ketimbang bau-bau yang dikasih fragrance atau parfum. Karena kalau misalnya produk yang udah dikasih parfum, biasanya lebih gak cocok untuk jenis kulit yang sensitif sama parfum gitu. Jadi menurut gue ini jauh lebih aman dibandingin sama produk yang ada wangiannya gitu. Gue akan jelasin secara singkat aja active ingredients yang ada di dalam produk ini. Itu ada glutathione yang fungsinya itu untuk mencerahkan kulit dan juga melembabkan. Glutathione ini juga fungsinya untuk membuat kulit menjadi lebih glowing. Terus ada phyto whitening yang obviously gunanya adalah untuk mencerahkan kulit tapi nggak bikin iritasi alias aman. Terus ada kandungan niacinamide, ini udah jelas banget niacinamide itu udah terkenal di mana-mana untuk mencerahkan kulit dan menyamarkan noda hitam pada wajah seperti kayak flek gitu atau bekas jerawat. Lalu juga ada vitamin C yang gunanya ini untuk menghilangkan flek dan bekas jerawat. Ini tuh active ingredients-nya lumayan banyak. Ada vitamin C sama niacinamide. Jadi menurut gue kalian juga harus pertimbangkan hati-hati sama produk ini, karena bukan ini jelek ya, tapi karena ada active ingredients yang cukup banyak gitu dalam satu produk. Jadi harus pas-pasin sama skincare yang kalian punya gitu. Jangan main asal campur, karena vitamin C itu setahu gue ada beberapa bahan yang nggak bisa dicampur gitu. Jadi harus hati-hati dalam penggunaannya. Plus harus gunain sunscreen setelah menggunakan serum ini supaya kulitnya nggak lebih sensitif dengan matahari begitu.
Biasanya gue pakai Brightly Ever After Serum ini pagi dan malam setelah menggunakan toner dan sebelum menggunakan moisturizer. Dan gue pakainya itu ke seluruh wajah. Setelah menggunakan produk ini selama 2 minggu, jujur gue merasa ada perubahan, yaitu adalah muka gue menjadi lebih cerah walaupun gak signifikan. Menurut gue selama 2 minggu itu masih adalah waktu yang singkat untuk bisa menilai kinerja dari skincare ini. Tapi menurut gue masih ada efeknya, itu adalah mencerahkan. Terus bekas-bekas jerawat gue yang tadinya ada di sini sama di sini itu juga lebih cerah. Biasanya tuh waktu kemarin-kemarin pas pertama kali pakai itu masih merah jerawatnya, tapi setelah udah pakai ini 2 minggu jerawatnya jadi lebih lebih warnanya lebih terkontrol gitu, nggak terlalu merah, lebih bekas ke hitamnya aja yang belum hilang. Tapi gue yakin kalau misalnya diterusin rutinnya pakainya pasti efeknya akan lebih kelihatan lagi. Yang gue suka juga dari Brightly Ever After Serum ini, di muka gue yang jenisnya berminyak kombinasi, ini tuh bener-bener bantu kontrol minyak di muka gue. Entah kenapa, gue nggak tahu kenapa, padahal kan ini ada kandungan yang melembabkan, tapi di kulit gue justru dia malah ngontrol minyak, gak bikin muka gue yang lembab gimana banget, ringan banget di kulit. Jadi gue sih suka ya untuk jenis kulit gue yang berminyak ini. Oke, kita lanjut bahas ke acne serumnya. Untuk acne serumnya ini, dia ini teksturnya jauh lebih cair daripada yang Brightly Ever After. Dia tuh bener-bener persis kayak air, warnanya bening, terus produknya tuh bener-bener cair banget. Aromanya itu sedikit lebih menyengat daripada yang Brightly Ever After. Tapi again, ketika udah dipakai, udah ditunggu beberapa saat, udah nyerap, itu baunya hilang, gak ganggu sama sekali juga buat gue pribadi. Baunya tuh kayak acid juga, karena kandungan active ingredientsnya juga masih banyak. Jadi memang baunya agak sedikit acid gitu, which is fine. Gue juga gak masalah sama sekali, karena baunya juga eventually bakal hilang pas udah nyerap produknya ke muka. Active ingredients di dalam produk ini cukup banyak dan sepengetahuan gue memang bagus-bagus, tapi ada beberapa yang sedikit membingungkan dan tricky untuk dipakai. Active ingredientsnya itu adalah tea tree water, Jeju Centella asiatica, vitamin C, salicylic acid, dan juga licorice extract. Tea tree water kita udah tahu lah ya, tea tree itu gunanya untuk mengatasi jerawat, terus juga untuk melembabkan, mengurangi beruntusan, terus juga mengurangi minyak berlebih pada wajah. Jeju Centella asiatica itu udah terkenal banget untuk mengurangi peradangan, terus juga mempercepat penyembuhan luka pada kulit. Jadi kayak luka-luka bekas jerawat itu biasa bakal lebih cepat tenang dan hilang dengan Centella asiatica. Terus dia juga ada kandungan vitamin C sama kayak Brightly Ever After Serum, yang gunanya itu untuk menghilangkan flek dan bekas jerawat. Salicylic acidnya itu biasanya untuk meredakan peradangan saat jerawat muncul, juga mengangkat kotoran penyumbat pori-pori. Jadi itu biasa bagus untuk eksfoliasi. Dan juga ada licorice extract yang fungsinya itu untuk menutrisi kulit, mengatasi kulit jerawat dan kemerahan, dan juga mencegah hiperpigmentasi dan menyerap minyak berlebih. Jadi dari yang gue baca dari ingredientsnya itu cocok untuk kulitnya acne prone dan juga berminyak. Gue rasa kalau untuk kulit yang kering, entah kenapa produk-produk ini tuh biasanya ya dengan kandungan seperti ini lebih cocok di kulit yang berminyak. Jadi gue nggak tahu sih untuk kulit yang kering itu bakal cocok atau enggak pakai ini. Nah, yang gue bikin bingung juga itu ada kandungan salicylic acid yang itu kayak semacam kandungan yang ada di BHA. Terus juga ada kandungan vitamin C. Nah, biasanya kandungan BHA sama vitamin C itu yang gue baca-baca ya nge-crash, nggak cocok satu sama lain. Tapi di produk ini malah digabung. Mungkin ya ada kandungan yang kayak persenannya sangat sedikit sehingga aman tetap digunakan. Nah, so far setelah gue menggunakan acne serum dari Scarlett Whitening ini, jujur dia tuh ternyata memang cocok di kulit gue dan gak bikin iritasi. Awalnya gue udah deg-degan banget mau pakai acne serum ini karena ada kandungan active ingredients yang lumayan banyak, apalagi ada vitamin C, salicylic acid, tea tree water, yang gue nggak tahu itu bakal cocok atau enggak, tapi ternyata memang cocok dan gak memberikan efek negatif apapun di kulit gue. Nah, setelah gue pakai acne serum ini selama 2 minggu, di jerawat gue yang di sini sama di sini, gue lebih bisa lihat perbedaannya tuh di jerawat yang ada di dagu. Karena kalau misalnya di pipi ini emang jerawatnya agak bandel, susah banget hilangnya. Pas pertama kali pakai dia tuh merah, memang lagi merah gitu jerawatnya. Tapi setelah pakai ini, setelah 5 hari baru mulai kempes. Jadi menurut gue itu masih waktu yang cukup lama untuk sejenis serum yang memiliki active ingredients sebanyak ini. Tapi untuk di jerawat-jerawat yang di dagu, dia jauh banget warnanya berkurang, warna merahnya berkurang, terus jadi lebih cepat kempes. Waktu itu sempat ada jerawat di daerah bawah mulut sini, dan dalam 2 hari pakai acne serum ini udah cukup kempes dan bantu ngilangin jerawatnya. Tapi gue rasa gue harus pakai lebih lama lagi untuk bener-bener tahu khasiatnya seperti apa gitu.
So that's all I can say about this serum, karena gue baru pakainya 2 minggu dan cuma di beberapa daerah aja, terutama yang acne serum. Jadi gue nggak terlalu banyak bisa menyimpulkan secara cepat atau secara signifikan tentang serum ini. Yes, mereka dua-duanya ngefek, tapi yang Bright Ever After serum ini lebih kelihatan efeknya untuk mencerahkan, sedangkan kalau acne serumnya gue harus pakai lebih rutin lagi dan lebih sering lagi, terutama di daerah-daerah yang jerawat, untuk lebih tahu hasilnya gimana. Jadi dua-duanya sama-sama ngefek walaupun nggak gitu signifikan. Anyway, if you guys are interested to try this serums, kalian bisa cek ke link di description box di bawah supaya gampang. Jadi gue udah taruh linknya di bawah untuk kalian cek aja produknya, harganya, dan juga ingredients yang ada di dalamnya. So, I hope this review helps and I'll see you guys on my next video. Bye!